Pada sesi pagi hari ini saya akan menjadi moderator pada simposium pertama dengan nanti saya akan membawakan materi dengan judul pendekatan diagnosis diabetes insipidus sentral dan akan dilanjutkan oleh Dr. Budiman tentang tata laksana komprehensifnya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kembali saya akan izin memulai dan nanti setelah selesai akan dilanjutkan dengan Dr. Budiman dan lanjut dengan tanya jawab. Baik, sesi ini akan saya mulai dengan sebuah kasus. Seorang laki-laki berusia 76 tahun dirujuk dengan keluhan sering haus dan sering BAK dengan dikatakan sehari bisa lebih dari 7 liter sejak setahun terakhir. Riwayat trauma atau operasi daerah kepala leher disangkal, riwayat sakit lainnya disangkal. Tidak ada keluhan sakit kepala, gangguan pandangan, belum kesadaran sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan di poliklinik didapatkan natrium awal 142, osmolitas urinnya 68, memang hipotonik, dengan osmolitas serum 292 miliosmol per kilo dengan gula darah sewaktu 97. Sehingga pasien dirujuk untuk dilakukan water deprivation test. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana protokolnya dan bagaimana interpretasi hasilnya. Tentu sebelum kita berbicara tentang water deprivation test, kita perlu sedikit mengulas tentang apa itu arginin vasopressin defisiensi atau AFPD. Jadi saat ini dikatakan di beberapa perpustakaan istilah insipidus diabetes insipidus sentral sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan arginin vasopressin defisiensi atau AFPD. Sedangkan kalau untuk yang diabetes yang DI nefrogenik dengan AFPP yaitu AFPR resistance. Diabetes insipidus berarti passing through atau urin yang banyak. Dan insipidus adalah tasteless. Jadi dikatakan zaman dulu itu memang dirasakan urinnya. Jadi kalau yang mellitus itu manis, kalau yang insipidus ini dia tidak ada rasanya. Dia merupakan sebuah bentuk sindroma poliuria dan polidipsi yang ditandai dengan poliuria yang hipotonik. Dengan jumlah urinnya dikatakan ada yang lebih dari 3 atau 5 atau 4 liter sehari atau lebih dari 50 mili per kilo per 24 jam. Dan kita akan melakukan evaluasi KRD ini setelah dilakukan eksklusi penyakit diuresis osmotik yang lainnya, misalnya diam tidak terkontrol. Kemudian, nah AFP ini dia akan dihasilkan di hipotalamus dan kemudian akan dipindahkan ke hipofisis posterior melalui aksonnya dan nanti akan dilepaskan ketika ada stimulus. Dan AFP ini disebut juga sebagai ADH atau antidiuretik hormon. Dia ketika ada stimulus berupa hiperosmolar, kemudian penurunan arterial reseptor firing, adanya dari angiotensin 2 serta adanya stimulasi dari simpatetik, dia akan dipindahkan dari hipotalamus ke pituitary posterior dan nanti akan bekerja, terutama yang kita bahas adalah yang di reseptor V2 di ginjal yang berfungsi terutama untuk reabsorpsi cairan, di mana nanti ketika menempel di reseptor V2 ini dia akan mengaktifkan karena diakoporinnya dan nanti akan meningkatkan volume darahnya sehingga terjadi peningkatan arterial pressure. Selain itu dia juga bekerja di pembuluh darah dengan melakukan vasokonstriksi. Dan AFP ini memiliki hubungan yang linear dengan osmolaritas urin dan plasma sehingga perubahan kecil osmolaritas yang menghasilkan perubahan vasopressin plasma yang linear dengan rentang yang cukup sempit dan dapat menghasilkan urin yang terdilusi maksimal hingga konsentrasinya maksimal. Dan penurunan tekanan atau volume sebesar 10-15% dibutuhkan untuk meningkatkan kadar vasopressin plasma. Di sini kita bisa lihat ketika terjadi peningkatan kadar dari plasma AFP itu osmolaritas maupun volumenya akan menurun dan osmolaritas urinnya akan meningkat. Dan setelah dilepaskan maka AFP ini akan bekerja di ginjal. Nah di ginjal resorpsi sodium dan cairan pada tubulus proksimal dan distal serta reabsorpsi air pada ductus collectifus menjaga keseimbangan cairan. AFP ini akan bekerja pada reseptor V2 pada sel prinsipal di tubulus collectifus yang akan merangsang alkoporin 2 sehingga terjadi perpindahan air dan akan menurunkan gradien osmotik dari tubulus collectifus sel ke sel prinsipal. Dan di sini kita lihat setelah kita lihat cek kerja AFP ini maka kita bisa melihat perbedaan antara yang sentral dengan yang nefrogenik. Jadi ketika kita melihat yang sentral diabetes insipidus itu misalnya terjadi destruksi dari neurohypophyseal neurons atau adanya mutasi di AFP atau misalnya pada kasus-kasus primary polydipsi di mana terjadi peningkatan cairan intracranial berlebihan itu akan menurunkan rilis dari AFP. Dan sedangkan kalau misalnya yang nantinya akan mengakibatkan
penurunan free water reabsorption dan peningkatan solute free water diuresis. Sedangkan kalau misalnya yang nephrogenic diabetes insipidus itu terjadi resistensi di ginjal, di mana terjadi resistensi pada reseptor yang di V2 tadi, sehingga AFP yang ada tidak dapat bekerja dengan baik. Untuk etiologinya, untuk yang sentral diabetes insipidus ini ada beberapa. Yang paling banyak memang yang post operatif atau trauma. Jadi ini perlu kita tanyakan kepada pasien apakah ada riwayat trauma atau operasi sebelumnya. Kemudian adanya primary brain tumors, metastatic cancer, infiltratif misalnya pada sarkoidosis. Kemudian adanya peradangan atau autoimun misalnya pada IgG4 related hypophysitis. Kemudian ada infeksi misal pada TB, atau yang sering juga adalah idiopatik. Jadi kita tidak tahu apa penyebabnya. Atau yang lebih jarang lagi adalah adanya diturunkan misalnya terjadi mutasi gen pada gen yang mengkoding AFP. Untuk penyebab yang lain misalnya DD yang lain yaitu pada DI nefrogenik, itu misalnya akibat paparan obat-obatan misalnya litium, kemudian cisplatin, adanya kondisi hiperkalsemi, adanya lesi infiltrasi, atau adanya penyakit mekanik misalnya polycystic kidney disease atau obstruksi uretra. Kemudian yang perlu kita singkirkan juga adalah adanya polidipsi primer, di mana pasien ini minum cairan berlebih. Bisa kita temukan pada yang mungkin ada gangguan psikiatri, misalnya ansietas, atau pada health enthusiast. Jadi merasa jika dia ingin sehat maka harus minum yang banyak. Karena kita fokus pada yang sentral, di sini saya akan menampilkan sebuah patogenesis dari DI sentral. Dikatakan ada 3 trifasik response. Yang pertama adalah ketika terjadi kerusakan dari pituitary stalk injury-nya ini akan menyebabkan axonal shock. Dan di sini mulai terjadi diabetes insipidus. Namun kemudian akan terjadi pelepasan dari AFP yang berlebihan. Jadi pada yang fase kedua ini seringkali terjadi yang sebaliknya, yaitu malah terjadi ACADH. Dan nanti dia akan kembali ke yang fase yang berikutnya, yaitu yang retrograde axonal degradation, di mana di sini mulai terjadi diabetes insipidus yang mungkin transient atau mungkin permanen. Jadi misalnya ini gambar pada yang post operasi atau post trauma. Jadi ketika di awal dia terjadi diabetes insipidus, tapi nanti ketika terjadi pelepasan yang berlebihan dari ADH-nya atau AFP-nya, terjadi fase antidiuretik dan nanti akan kembali ke fase diabetes insipidus. Untuk gejala klinisnya yang paling dominan adalah poliuria, kemudian karena poliuria ini akan menyebabkan polidipsi, dan yang paling mengganggu bisa adalah nokturia, di mana pasien harus bangun beberapa kali ketika malam hari untuk buang air kecil. Dengan jumlah urin per 24 jamnya bisa lebih dari 3 liter, dengan berat jenis urin yang sangat rendah. Dan kadang-kadang bisa kita temukan adanya gejala neurologis pada DI sentral atau gejala psikologis. Jadi untuk alur diagnosisnya kita konfirmasi dulu adanya poliuria terlebih dahulu, kemudian konfirmasi apakah poliurianya ini hipotonik atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan serum plasma, serum atau urin yang di awal, dan kita lanjutkan dengan penentuan tipe DI-nya, dan kita cari etiologi dari diabetes insipidusnya. Ini sebuah alur tata laksana dari GUBI. Di sini kita bisa melihat. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan kecurigaan hipotonik poliuria, kita harus konfirmasi terlebih dahulu apakah poliurianya ini memang lebih dari 3 atau 4 liter sehari dengan atau lebih dari 50 ml per kilo per 24 jam. Jika tidak ada poliuria, maka kita dapat menyingkirkan DI atau primary polydipsi. Tapi jika poliuria confirm, kita periksa osmolaritas urinnya. Jika lebih dari 800, maka kita bisa singkirkan DI atau primary polydipsi. Jika kurang dari 800, maka kita confirm hipotonik poliuria. Dan di sini kita akan kita akan melihat kadar serum natrium dan serum natrium plasma dan serta osmolaritas plasma dan urinnya. Kita lihat di sini kalau ternyata ke primary polydipsi, maka biasanya natriumnya akan normal atau rendah. Kemudian dengan plasma osmolaritasnya kurang dari 280 miliosmol per kilo. Sedangkan jika terdapat normal serum sodium atau plasma, ini masih belum jelas diagnosisnya. Kalau misalnya ternyata didapatkan natriumnya lebih dari 146 milimol per liter atau plasma osmolaritasnya lebih dari 300, kita bisa melanjutkan pemeriksaan untuk konfirmasi. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang dianjurkan. Jadi yang akan kita bahas ada 2, yaitu yang water deprivation test dan baseline plasma kopeptin.
Ya, jadi water deprivation test atau tes deprivasi air serta kopeptin. Nah, tes deprivasi air atau indirect water deprivation test ini kenapa disebut indirect? Karena dia tidak langsung mengukur AFP, tapi dia melihat respon dari AFP tersebut. Jadi secara umum prinsipnya adalah pada pasien yang normal tanpa ada kelainan ginjal atau hipofisis, ketika dilakukan dehidrasi maka akan terjadi stimulasi atau stimulasi pelepasan AFP dari hipofisis posterior, sehingga akan menyebabkan reabsorpsi air di ginjal dan dapat mengkonsentrasikan urin sehingga terjadi peningkatan osmolitas urin. Namun pada pasien dengan DI sentral maka dia tidak dapat melakukan pelepasan dari AFP ini, sedangkan pada yang DI nefrogenik maka dia tidak respon terhadap AFP yang dihasilkan. Sehingga dengan dilakukan water deprivation test kita dapat melihat respon dari dehidrasi yang kita berikan. Untuk protokolnya ini memang berbeda-beda, namun secara umum pasien biasanya akan kita minta untuk menghentikan obat-obatan atau konsumsi cairan yang atau zat yang mungkin dapat memicu sekresi air, mengganggu sekresi air, misalnya seperti kafein, kemudian obat-obatan seperti diuretik atau S1-ARB paling tidak 1 hari sebelumnya, dan nanti kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol yang ada. Dan setelah pasien mencapai kriteria tertentu, maka kita berikan desmopresin. Jadi kalau misalnya ternyata nanti dia respon terhadap desmopresin, maka kemungkinan adalah DI sentral, tapi kalau tidak respon maka kemungkinan adalah DI nefrogenik. Di sini kita bisa melihat kalau yang normal maka ketika dipuasakan dia dapat mengkonsentrasikan air secara penuh sehingga langsung meningkat osmolitas urinnya. Sedangkan untuk yang DI nefrogenik dia tidak dapat sama sekali sehingga hampir seperti flat seperti ini, dan ketika diberikan desmopresin pun dia tidak ada respon. Sedangkan kalau untuk yang sentral maupun yang parsial DI, kalau untuk yang parsial bedanya dia sempat ada peningkatan osmolitas urin walaupun memang tidak penuh, namun ketika diberikan, maaf yang hijau maksudnya, ketika diberikan desmopresin maka yang baik yang komplit maupun yang parsial dia akan meningkat. Sedangkan untuk yang primary polydipsy ketika diberikan desmopresin dia tidak meningkat karena memang sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya. Ini adalah protokol tindakan yang ada di RSCM, jadi memang kita perlu mempersiapkan pasiennya terlebih dahulu. Jadi untuk WDT ini idealnya yang dilakukan bisa dilakukan di poliklinik. Namun di poliklinik kalau misalnya kita lakukan di ruang prosedur seringkali terhambat dengan pemantauan yang harus dilakukan. Karena pada WDT ini kita perlu memeriksa tanda vital pasien secara ketat. Misal tiap jam kita perlu memeriksa tekanan darah, nadi, kemudian kita timbang dan kita urinnya, sehingga seringkali pasien perlu kita rawat karena pasien perawat di ruang prosedur seringkali tidak dapat menghandle hal tersebut. Selain itu juga kita perlu lakukan edukasi kepada pasien bahwa pemeriksaan ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 8 jam dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tiap 2 jam. Jadi pasien ada yang komplain, kok saya diambil darah tiap jam ya dok, atau tiap 2 jam gitu kan, capek juga. Nah itu kita perlu edukasikan bahwa memang akan diambil seperti itu. Tapi memang tidak ada yang saklek karena di protokol yang lain juga ada beberapa yang mengambil darah tiap 4 jam. Jadi tentu ini nanti mungkin dokter sekalian dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing rumah sakit. Untuk persiapan awalnya, yang tentu pasien perlu dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada gangguan elektrolit perlu kita koreksi terlebih dahulu. Kemudian kita edukasi kepada pasiennya, pasien tidak dipuasakan. Jadi pasien masih bisa makan minum 2 jam sebelum dilakukan mulai fase puasa. Kemudian tidak konsumsi alkohol atau rokok 24 jam sebelum pemeriksaan dan tidak makan kafein 24 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian stop obat yang lain 24 jam sebelum pemeriksaan dan diuretiknya. Kemudian ketika di awal pasien kita minta untuk ukur data dasar atau baseline itu berat badan, kemudian osmolitas plasma, urin dan kadar urin dan glukosa plasma serta elektrolit. Dan dilakukan pemeriksaan berat badan dan pemeriksaan urin setiap 1-2 jam. Kemudian selama fase deprivasi air, yaitu ketika kita sudah mulai tank pemeriksaannya, pasien tidak boleh makan atau minum dan dilakukan pemeriksaan secara rutin, dan nanti kita akan ada beberapa kriteria penghentian tindakan. Ini adalah kriteria tadi ini untuk melanjutkan, yaitu WDT dihentikan jika osmolaritas plasma mencapai 295 sampai 300 miliosmol per kilo berat badan, atau pasien mengalami penurunan berat badan 3 sampai mengalami penurunan berat badan 3-5%. Jika lebih dari 5%, dikhawatirkan akan terjadi hal yang berbahaya pada pasien.
Kemudian kita ulangi pemeriksaan yang tadi 1-2 jam, dan jika jika sudah sampai ke tadi fase sudah masuk indikasi untuk penghentian WDT, maka kita berikan vasopressin nasal spray. Ini memang terbatas, dan kalau tidak ada maka bisa diganti dengan vasopressin yang oral, walaupun memang perlu penyesuaian terhadap pemantauannya. Dan setelah diberikan vasopressin, pasien boleh makan minum seperti biasa. Kemudian setelah diberikan DDA-VP, kita ulangi pemeriksaan yang tadi pada 30, 60, dan 120 menit setelah pemberian, dan kita observasi pasien setelah 30 menit. Ini merupakan tabel yang bisa ditulis, nanti diisi di sini hasil-hasil dari hasil WDT dari pasien. Keuntungannya dari WDT ini, dia merupakan tes yang cukup lama sudah digunakan sehingga banyak divalidasi dan tidak ada resiko pemberian salin hipertonis. Misalnya adanya tromboflebitis, kebutuhan akses sentral, karena pada beberapa center pemberian salin hipertonis itu membutuhkan akses yang cukup besar. Kemudian tidak membutuhkan pemeriksaan kopeptin atau AFP. Kerugiannya memang time consuming karena tadi cukup lama pemeriksaannya. Oh ya, satu lagi tadi untuk kita pemberhentiannya adalah lebih dari 8 jam. Jadi kalau sudah 8 jam puasa maka kita akan stop WDT-nya. Dan ada risiko dehidrasi. Kemudian seringkali tidak dapat memberikan hasil yang overlap pada kasus DI yang sentral yang parsial atau DI nefrogenik yang parsial. Dan mayoritas interpretasi tergantung dari hasil pemeriksaan urin dan lebih merepotkan untuk pasien dan perawat karena dia harus melakukan pengambilan darah, pemeriksaan berat badan setiap jam atau setiap 2 jam sekali. Nah, yang berikutnya adalah kopeptin. Kopeptin ini merupakan sebuah prekursor protein vasopressin bersama dengan AFP dan neurofisin 2. Jadi kalau kita bayangkan mungkin mirip dengan sepeptide pada insulin. Sehingga dia bisa merupakan sebagai biomarker ada produksi AFP di pasien. Dan di penelitian memang dia menyamai konsentrasi AFP dan memiliki korelasi yang terhadap osmolaritas plasma dibandingkan AFP lebih baik karena dia lebih stabil dalam plasma. Dan kopeptin ini lebih stabil, tidak rumit dan bisa keluar dalam waktu 2 jam. Dan saat ini sudah ada beberapa protokol yang menggunakan kopeptin sebagai pemeriksaan, sebagai biomarkernya. Di sini kita bisa lihat jika kita temukan hipotonik poliuria polidipsia syndrome, kita periksakan kopeptin random. Jika lebih dari 21,4 pikomol per liter, maka sudah langsung masuk ke nefrogenik DI. Dengan sensitivitas dan spesifitas 100%, karena kita bisa lihat bahwa produksi AFP-nya masih cukup. Namun jika memang kurang dari 21,4, maka perlu dilakukan stimulated kopeptin, bisa dengan menggunakan salin hipertonik, dan nanti kita bisa lihat apakah pasien ini masuk ke sentral diabetes insipidus atau ke primary polydipsia. Ya, ini juga sama tadi, kalau misalnya lebih dari 21,4 maka langsung confirm nefrogenik DI. Ini secara umum jika kita memasukkan dari awal tadi bisa tergantung kita mampunya di yang mana, apakah dengan WDI atau dengan menggunakan kopeptin. Tapi kalau memang DI, nanti kita bisa melihat berapa peningkatan setelah pemberian desmopressinnya. Kalau peningkatannya lebih dari 50%, maka central diabetes insipidus complete. Kalau kurang dari 50%, kemungkinan nefrogenik DI. Ini perbandingan beberapa metode pemeriksaan. Di sini kita bisa melihat untuk yang kopeptin ini diagnosis akurasinya hampir 100%, terutama pada nefrogenik DI, sementara pada yang multi-diffusion test sekitar 70 hingga 86%. Setelah kita temukan apakah pasien itu merupakan sentral atau nefrogenik, maka kita perlu lakukan evaluasi post-diagnostik. Tujuannya adalah untuk menentukan etiologinya. Jika pasien ada riwayat trauma atau operasi di kepala leher, maka kemungkinan pasien ini mengalami yang sentral dan mungkin keluhan DI-nya ini bersifat transien. Tapi selain pasien di atas, maka kita perlu lakukan MRI dengan atau tanpa kontras yang fokus pada hipofisis, misalnya dengan menggunakan MRI dynamic contrast, dynamic hypophysis contrast. Jika tidak konklusif, maka kita perlu cari ke arah yang lain, misalnya pada evaluasi ke arah sarkoidosis, TB, atau ke IgG, for related disease. Dan jika dibutuhkan, misal pada Langerhans cell histiocytosis, maka kita mungkin perlu PET-CT dan dapat diulang setiap tahun, dan jika tidak konklusif juga, maka masih mungkin akibat autoimun atau idiopatik. Kembali ke kasus, tadi pada pasien ini akhirnya menjalani WDT dengan sesuai protokol dan total urin dalam 12 jam sekitar 3.290 ml. Jadi confirm suatu DI
Dan jika kita lihat di sini pasien ini walaupun osmosisnya meningkat tapi tidak sampai ke di atas 600. Dan kalau misalnya teman-teman atau dokter sekalian bingung, kita bisa kembali ke gambar yang tadi, kita bandingkan saja. Kalau pada pasien ini cocoknya masuk ke yang mana? Kalau di sini kita lihat pasien ini cocoknya ke yang partial central DI karena dia memang meningkat. Jadi pasien ini masih bisa memekatkan urin walaupun memang tidak full. Dan ketika diberikan desmopressin spray dia meningkat osmolaritasnya. Jadi sehingga pada pasien ini confirm merupakan sebuah partial central DI. Mungkin secara singkat saya akan ada 2 kasus lagi. Ini terima kasih Dr. Irma atas kasusnya. Jadi yang pertama ini pasien wanita usia 46 tahun yang dengan keluhan sering BAK dan haus 3 minggu. Pasien ini dari riwayat kecelakaan 19 tahun yang lalu dan sempat pingsan namun tidak bisa berjalan. Selama perjalanan penyakitnya, pasien ini sempat mengalami retinitis pigmentosa dan lain-lain. Dan datang 3 minggu ini karena sering haus dan bisa minum lebih dari 5 liter sehari. Dengan BAK frekuensi 20 kali sehari dan saat diukur pun mencapai 5 liter per hari. Nah pada pasien ini yang pertama adalah kita pastikan apakah pasien ini mengalami hipotonik poliuria. Jadi setelah pada pasien ini kita minta untuk melakukan mencatat mixi diary-nya. Pasien ini sekitar 5.940 mili dan dengan hasil analisisnya BJ-nya kurang dari 1,005 sehingga confirm suatu hipotonik poliuria. Dan selanjutnya kita lakukan WDT. Di sini kita lihat bahwa memang ketika sudah puasa sekitar 5 jam itu volume urin sudah mulai menurun dengan osmosisnya meningkat dari yang tadi 80 naik hingga 2 kali lipat. Dan ketika kita berikan desmopressin, di sini meningkat sekali, hampir 2 kali lipat untuk osmolitas urinnya. Sehingga pada pasien ini kesimpulannya adalah partial central DI. Kasus berikutnya ini perempuan 34 tahun, mengeluh BAK lebih dari 3 liter, dengan frekuensi lebih dari 12 kali per menit. Dikatakan pasien ini minum sekitar 2.000, namun keluarnya 3.500. Dan sehingga dirujuk untuk di rumah sakit lain sudah di MRI hasilnya normal dan dirujuk ke endokrin. Dan sudah diberikan menyerin. Jadi kalau pada pasien ini ketika kita lakukan WDT harus di stop 24 jam sebelumnya. Dari hasil pemeriksaannya kita lihat memang hipotonik poliuria dengan hasil kemudian kita lanjutkan ke WDT. Nah di WDT ini kita lihat bahwa ketika sudah dilakukan puasa pun dalam waktu 2 jam sudah langsung meningkat urinnya dari yang 125 ke 600. Dan kita hentikan karena peningkatannya sudah cukup signifikan dalam 4 jam dan interpretasinya adalah primary polydipsia. Jadi kita edukasi kepada pasien untuk mengatur kembali jumlah asupan minumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Berikutnya saya undang kepada Dr. Budiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para profesor, senior dan sejawat sekalian. Pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh panitia menyampaikan tentang tata laksana komprehensif diabetes insipidus sentral. Terima kasih tadi kepada Dr. Ardi yang telah membawakan makalahnya yang saya kira memudahkan saya untuk melakukan presentasi. Saya kira ilustrasinya kasus sama ini, jadi saya lewatkan saja. Baik, tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Ardi tentang etiologi daripada diabetes insipidus sentral, jadi saya lewatkan saja. Langsung kepada terapi substitusi hormon antidiuretik dan manajemen jangka panjang. Jadi seperti kita ketahui pilihan terapi untuk diabetes insipidus sentral adalah yang pertama pilihan utamanya adalah desmopressin. Kemudian yang kedua adalah vasopressin, tetapi ini jarang digunakan karena half-life-nya pendek. Dan kemudian obat-obat lain yaitu yang AVB independen ya, tetapi efikasinya sangat terbatas ya. Jadi sekarang juga sudah jarang dipakai yaitu carbamazepin, chlorpropamid, indapamid atau diuretik tiazid lain dan NSAID. Nah, kita ketahui bahwa
desmopresin adalah suatu bentuk daripada penggantian atau mengganti NH2 ini dengan D-amino, sehingga terjadi perubahan daripada efek dari vasopresin, di mana vasopresin half-life-nya itu 20 menit, nanti dirubah menjadi analog sintetik arginin vasopresin yang namanya desmopresin, sehingga half-life-nya menjadi lebih panjang sampai 3,5 jam. Nah, kita ketahui bahwa beberapa sediaan dari obat-obat ini, yang pertama ini perbandingan tentang dosis desmopresin. Jadi ini ada 4 sediaan. Ya, yang pertama itu sediaan yang mild, itu bentuk ada yang 60 mikrogram, 120 dan 240 mikrogram. Kemudian yang tablet itu ada yang 100 mikrogram, 200 dan 400 mikrogram. Kemudian yang spray yang 2,5 mikrogram, 5 mikrogram dan 10 mikrogram, dan kemudian yang larutan injeksi, ya itu yang setengah mikrogram dan 1 mikrogram. Jadi tapi ini tidak semua ada di Indonesia. Jadi yang ada baru yang tablet yang 0,1 miligram dan 0,2, dan spray juga kelihatannya masih harus impor. Nah, ini tadi yang desmopresinnya ada yang 0,1 mg dan 0,2 mg. Nah, bagaimana kita cara memberikan desmopresin? Ya, jadi untuk dosis inisial kita mulai dosis kecil sebelum tidur, yaitu kalau untuk intranasal kita mulai dengan 5 mikrogram, titrasi naik sampai 5 mikrogram sesuai dengan keperluan. Kemudian kalau yang oral, kita mulai dengan 50 mikrogram, titrasi naik 50 mikrogram sesuai keperluan dosis. Bila perlu, bisa ditambah dengan dosis di pagi hari. Nah, bagaimana kalau dosis untuk maintenance? Yang intranasal kita berikan untuk maintenance 5-20 mikrogram per hari atau 2 kali sehari. Kemudian yang oral kita berikan 100-800 mikrogram per hari dalam dosis yang terbagi. Dan kemudian yang injeksi itu diberikan 2-4 mikrogram per hari intravenus atau subkutan dalam 2 dosis terbagi. Nah, bagaimana cara pemberian desmopresin? Jadi targetnya kita mengendalikan poliuria dan polidipsia. Jadi target urin outputnya itu 15-30 ml per kilogram per hari. Dan kita harus monitoring pemberian desmopresin ini, yaitu kita pantau kadar natriumnya secara berkala selama 48 jam pertama untuk penyesuaian dosis pada semua pasien. Nah, bagaimana pemberian desmopresin pada kehamilan dan menyusui? Ternyata untuk keamanannya, desmopresin dilaporkan aman untuk ibu dan janin. Dan bagaimana dengan dosis? Dosisnya sama atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dosis saat belum hamil. Nah, bagaimana dengan menyusui? Berdasarkan laporan kasus, kadar desmopresin di dalam ASI sangat sedikit. Nah, bagaimana efek samping daripada desmopresin? Yaitu akan terjadi iritasi mata, sakit kepala dan pusing, flushing, rinitis atau epistaxis, kongestis hidung, mual dan muntah, kemudian nyeri abdomen atau nyeri dada, palpitasi dan tahikardi. Nah, bagaimana efek samping berat daripada desmopresin? Yaitu jangka panjang atau kalau dosisnya itu berlebih. Itu akan terjadinya hiponatremia yang asimptomatis, hiponatremia dengan gejala yaitu dengan sakit kepala, mual, muntah dan kejang, dan kadang-kadang terjadi myelinosis extrapontin. Nah, bagaimana dengan vasopresin sendiri? Jadi vasopresin ini hanya tersedia dalam bentuk intravena. Jadi indikasinya adalah manajemen akut pasien sakit berat atau pasca operasi yang memerlukan cairan intravena dan atau tidak mampu merasa haus. Dosisnya, dosis awal itu 0,25 sampai 1 mikrounit per kilogram berat badan per jam, kemudian dinaikkan setiap 30 menit, jadi umumnya hingga dosis 0,5 sampai 3 mikrogram per kilogram berat badan per jam.
hingga berat jenis urin mencapai 1,010 sampai 1,020 atau urin output turun ke 100 ml per jam. Jadi sebagai catatan, penggunaan vasopressin ini dapat menimbulkan antibodi terhadap vasopressin sehingga terjadi resistensi terhadap vasopressin. Nah, bagaimana dengan obat-obat lain yang mempunyai efek antidiuretik? Yaitu carbamazepin dengan dosis 200 sampai 800 mg per hari dapat menurunkan volume urin, kemudian chlorpropamid dapat menurunkan urin output dan mengurangi free water clearance, kemudian diuretik thiazid, ini obat antidiuretik paradoksikal ringan pada pasien DI. Jadi efeknya dapat ditingkatkan melalui kombinasi dengan restriksi natrium. Nah, yang terakhir adalah dengan NSAID. Ini mekanisme inhibisi sintesis prostaglandin ginjal atau antagonis hormon antidiuretik. Tetapi tidak semua NSAID itu efektif. Sebagai contoh, ada pasien yang respon terhadap indomethacin tetapi tidak respon dengan ibuprofen. Kemudian bagaimana manajemen akut sentral diabetes insipidus di rawat inap? Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengasesmen bagaimana status cairan pasien tersebut, kemudian ada atau tidaknya hipernatremia, dan juga bagaimana kita melakukan resusitasi cairan. Kemudian kita juga harus memonitoring kadar natrium dan urin output. Kemudian juga kita harus memilih cairan apa yang akan kita berikan. Kemudian juga DDVAP apa yang akan kita berikan. Kemudian kita harus menghindari koreksi yang berlebihan karena akan menyebabkan hipernatremia. Nah, pasien sentral diabetes insipidus rawat inap dengan risiko tinggi ini pada pasien-pasien yang frail, kemudian adanya perubahan kesadaran akut dan atau kronik, kemudian adanya penurunan kesadaran, pada pasien yang puasa total atau intake-nya kurang, kemudian tidak bisa menggunakan desmopressin secara mandiri, terjadinya hiponatremia atau hipernatremia, adipsi atau tidak mampu merasa haus, sulit berkomunikasi, dan telah ditransfer berulang antar ruangan atau antar rumah sakit. Nah, bagaimana manajemen akut daripada sentral diabetes insipidus pasien rawat inap? Yaitu bila pasien sadar penuh, mampu merasa haus, dan bisa menggunakan desmopressin, jadi kita harus pastikan air minum mudah dijangkau pasien, kemudian berikan desmopressin sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita lakukan pemantauan. Pemantauannya itu yaitu bila membutuhkan cairan intravena dan menggunakan desmopressin, pantau natrium serum minimal setiap 24 jam. Kemudian target alternatif berat jenis urin 1,015 atau osmolaritas urin 450 sampai 600 miliosmol per kilogram berat badan. Kemudian bila pasiennya tidak mampu merasakan haus dan atau memerlukan cairan intravena tetapi kadar natriumnya normal, maka ini tipe dan volume cairan intravena sama dengan kebutuhan pasien tanpa sentral diabetes insipidus. Kemudian pemantauannya itu status cairan yaitu input dan output, kemudian natrium serum minimal setiap 12 jam hingga pasien bisa minum mandiri atau stabil secara klinis. Kemudian setelah memungkinkan segera beralih ke intake air secara oral atau NGT karena lebih aman daripada intravena. Nah, bagaimana pasien rawat inap sentral diabetes akut kritis atau sentral diabetes insipidus yang dekompensasi? Ini kita harus perhatikan status cairannya, segera periksa status volume dan hidrasi, ukur kadar natrium serum, kalium serum, dan fungsi ginjal. Kemudian pada pasien CDI bisa saja tidak poliuria saat awal datang bila status volume sirkulasi efektif terganggu, meskipun kadar natrium normal.
Bila status volume intravaskuler kurang, resusitasi cairan dengan NaCl 0,9% sebelum pemberian free water. Kemudian pantau natrium serum setiap 4 jam selama resusitasi cairan. Kemudian setidaknya setiap 12 jam hingga stabil secara klinis dan biokimiawi. Nah, bagaimana dengan pemberian desmopresinnya? Pemberiannya itu urin output tinggi dengan osmolaritas urin yang rendah, indikasi pemberian desmopresin. Desmopresinnya kita berikan 1-2 mikrogram IV atau IM. Kemudian pada pasien dengan kombinasi koreksi cairan dan desmopresin rutin, dosis desmopresin perlu ditambahkan bila produksi urin kembali tinggi dengan osmolaritas urin rendah, yaitu 100 miliosmol per kilogram berat badan. Nah, lanjutan tadi CDI kritis atau CDI dekompensasi. Jadi kita koreksi hipernatremianya, yaitu simptomatis dan akut, yaitu kurang daripada 48 jam. Koreksi natrium dengan kecepatan 5 milimol per liter pada 1 jam pertama, atau hingga gejala perbaikan, kemudian batasi menjadi 10 milimol per liter dalam 24 jam. Pada yang asimptomatis atau gejala ringan, koreksi natrium dengan kecepatan 0,5 milimol per liter per jam dan total maksimal 10 milimol per liter dalam 24 jam. Nah, bagaimana cara koreksi cairan pada hipernatremia? Bila volemia, koreksi status volumen. Bila terjadi hipovolemia, koreksi status volume dengan NaCl 0,9% terlebih dahulu. Setelah euvolema, hitung total body water dan defisit air dengan rumus total body water sama dengan presentase total body water kali berat badan. Sehingga defisit air dalam liter adalah sama dengan total body water kali natrium serum dibagi 40 dikurangi 1. Nah, kemudian hitung ongoing water loss, yaitu feses, keringat, dan respirasi sekitar 30-50 per jam. Kemudian urin, yaitu air bebas elektrolit sesuai rumus, yaitu electrolyte free water clearance mililiter per jam sama dengan urin flow rate, yaitu mililiter per jam, dikurangin urin flow rate, yaitu kali natrium urin milimol per liter kali kalium urin milimol per liter dibagi natrium serum kali milimol dalam kali milimol per liter. Kemudian hitung estimasi efek 1 liter infus salin terhadap natrium serum, yaitu perubahan natrium serum mililiter per jam sama dengan kadar natrium serum milimol per liter dikurangi natrium serum milimol per liter dibagi total body water ditambah 1. Nah, ini salah satu contohnya. Ini laki-laki 70 tahun dengan natrium serum 168 milimol per liter karena diabetes insipidus. Kemudian urin outputnya 100 ml per jam dan natrium dan kalium urinnya 50 milimol per liter. Perhitungan defisit airnya, defisit air 0,5 kali 70 kg kali 168 dibagi 140 kurang 1 sesuai dengan rumus yang tadi sama dengan 35 kali 0,2 sama dengan 7 liter. Kemudian untuk mengoreksi 10 milimol dari 168 ke 158 milimol per liter dari 28 milimol total koreksi agar kembali ke kadar normal sama dengan 36%. Dari defisit total dari hari pertama yaitu 0,36 kali 7 liter sama dengan 2,52 liter atau 100 ml per jam dengan dextrose 5%. Kemudian ongoing losses yaitu dari insensible feses, respirasi dan keringat itu sejumlah 40 ml per jam. Kemudian electrolyte free water clearance yaitu 100 dikurangi 100 kali 50 per 168 sama dengan 100 dikurangi 70 sama dengan 70 ml per jam. Sehingga
total koreksi per jam yang diperlukan adalah 104 ditambah 40 ditambah 70 sama dengan 214 ml per jam dengan dextrose 5%. Jadi mungkin ini rumit ya, kita mesti hafal juga rumus-rumusnya, jadi mungkin ya tidak harus hafal, kita mungkin ada catatan khusus gitu. Jadi kalau ada pasien kita hitung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.